Setiap 12 menit 8 detik sekali terjadi kejahatan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kejahatan yang paling menonjol adalah perampokan. Kejahatan cyber semakin meningkat jumlah dan jenisnya. Pemerintah pun membentuk Badan Siber Nasional. Dari keluarga saya, saudara tertua terutama saya sendiri, itu berharap mudah-mudahan apabila memang adik saya ada yang anggap salah, pun minta maaf, khususnya pada Pak Jokowi sendiri. Mudah-mudahan Pak Jokowi juga bijaksana, ini karena memang manusia itu juga mungkin suatu saat juga ada salah, jadi mudah-mudahan seperti itu. Dia bisa mungkin Anda menyaksikan Prime Time News bersama saya Andini Effendi. Ya, dan saya Zakia Arfan. Ada 3 topik yang tengah menjadi perhatian publik dan akan kami sajikan secara mendalam. Yang pertama, kejahatan di kota-kota besar khususnya di Jakarta yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini tercermin dari prarekonstruksi perampokan di Pulau Mas yang digelar pada pagi tadi. Selain itu, kejahatan berbasis cyber juga tengah mengalami peningkatan. Karena itu pemerintah membentuk Badan Siber Nasional untuk membendungnya. Dan masih ada satu topik lagi, kontroversi buku Jokowi Undercover. Meski penulisnya Bambang Trimulyono sudah menjadi tersangka, namun hingga hari ini keluarga belum membentuk tim kuasa hukum. Dan inilah Prime Time News. Memberi makna pada berita. Prarekonstruksi perampokan dan penyekapan yang menyebabkan 6 dari 11 orang tewas di Pulau Mas memunculkan sejumlah fakta terkait motif perampokan ini. Dalam aksinya, para perampok menunjukkan sikap tanpa perasaan. Prarekonstruksi digelar di tempat kejadian perkara di Jalan Pulau Mas Utara, nomor 7A, Jakarta Timur. Prarekonstruksi dilakukan untuk melengkapi BAP. Dari prarekonstruksi ini terungkap Ramlan Butar-Butar merupakan otak atau kapten dari perampokan ini. Tokoh penting lainnya dalam perampokan ini adalah Ius Pane yang membuka pagar pertama kali, termasuk menginstruksikan aksi telah selesai dan mengajak kedua rekannya meninggalkan rumah Dodi. Ya, kita udah selesai, ayo kita pulang. Nah, kali Ius Pane. Ya, makanya di situ kan kita selama ini tidak tahu, rupanya dia juga memberikan komando itu untuk selesai. Dia ngomong ketika memasukkan korban dalam kamar atau setelah? Enggak, setelah mau pulang, setelah masuk semua ya. Setelah semua. Berarti dengan kata lain Ius Pane komando kedua setelah Ramlan. Ya, kira-kira begitu. Dalam rekonstruksi ini tampak sejumlah barang rampasan milik Dodi Triyono dibawa di dalam tas ransel hijau oleh pelaku. Dalam rekonstruksi ini juga menunjukkan ketika pelaku mengambil sejumlah barang berharga, namun tidak semua barang, termasuk mobil mewah, ikut dirampas pelaku. Masalah sengaja tidak sengaja, kita sudah bisa sampaikan bahwa kelompok mereka itu punya spesialisasi menyekap. Sudah itu ditinggal. Faktanya pelaku memang tidak secara langsung menghilangkan nyawa para korbannya dengan senjata tajam dan senjata api yang para pelaku bawa. Meski demikian, modus penyekapan yang dilakukan Ramlan Butar-Butar CS tidak kalah sadisnya. Menyekap 11 orang di dalam ruang seluas 1 kali 2 meter sama saja membunuh secara perlahan. Tim Liputan, Metro TV. Para pelaku perampokan disertai penyekapan yang menyebabkan 6 orang tewas di Pulau Mas mengaku tidak merencanakan terlebih dahulu rumah calon sasaran mereka. Para pelaku mengaku tindakan penyekapan hanya untuk mengamankan mereka pasca menjalankan aksinya. Inilah rangkaian perampokan di Pulau Mas, Jakarta Timur yang menewaskan 6 orang. Tampak pada rekaman CCTV awal mula para pelaku mendatangi rumah Dodi dengan mobil putih. Ramlan, Erwin, dan Ius Pane, ketiganya memasuki rumah Dodi. Dalam rekaman CCTV ini tampak pagar rumah Dodi tidak terkunci. Apa saja, melihat kunci? Tidak dikunci tidak? Enggak dikunci, Pak. Tidak dikunci ya? Ya. Jadi tidak dikunci, tidak ada slot yang
kunci yang menggantung tidak ada? Enggak ada, Pak. Kalau seandainya terkunci gimana? Enggak jadi masuk. Nggak jadi masuk? Enggak jadi masuk. Pak. Oke, ini supaya jelas. Itu sasaran rumah itu sudah digambar atau acak? Pas lewat mau keluar orang dari rumah itu, Pak. Dengan leluasa ketiga pelaku melakukan aksinya. Rekaman CCTV ini menggambarkan dengan jelas aksi para pelaku termasuk proses penyekapan ke-11 korban ke dalam kamar mandi pembantu yang berukuran 1 kali 2 meter. Selama sehari semalam ke-11 korban berada di ruangan sempit tersebut. Korban Dodi Triyono dan supirnya Yanto menggunakan segala cara untuk membuka pintu namun tidak berhasil. Dodi pun sempat mematahkan gagang pintu kamar mandi agar bisa menghirup udara dari lubang gagang pintu. Ternyata Pak Dodi sempat mematahkan grendel pintu kuncinya. Itu keterangan dari pembantu. Yang kami sangka pertama adalah dipatahkan oleh pelaku kan. Karena ternyata keterangan daripada pembantu untuk apa saya tanya. Itu untuk melubangi agar terjadi udara yang masuk oksigen dari luar. Nah, maka berebutanlah mereka menghirup udara itu. Itu keterangan daripada pembantu yang masih hidup. Kemudian mereka meminum air ledeng untuk mempertahankan supaya tidak dehidrasi. Menurut Kapolda Metro Jaya, otak dari perampokan di Pulau Mas ini adalah Ramlan Butar-Butar. Ramlan mengajak kelompok yang lain untuk bergabung dan beraksi, yaitu Yus Pane, Erwin Situmorang, dan Alvin Sinaga. Keempat pelaku ini dikenal piawai dalam dunia perampokan dengan kekerasan. Dalam sepekan, mereka telah merampok di 4 lokasi, termasuk di rumah Dodi Triyono di Pulau Mas sebagai aksi terakhir mereka. Tim Liputan, Metro TV. Ya, baik pemirsa, kami akan kembali dengan informasi dan juga perbincangan masih mengenai tadi kriminalitas di Jakarta, bahwa setiap 12 menit dan 8 detik ini terjadi kriminalitas di Jakarta. Dan ternyata banyaknya kriminalitas itu justru perampokan jenisnya ya. Perampokan ya. Oke, kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.